Kembali lagi dalam program Impact bersama saya, Peter Kota, dan kita masih bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Kita melihat bahwa investasi justru datang dari negara-negara besar, antara lain tentunya Amerika Serikat dan juga dari China dan juga dari Jepang. Tapi yang sangat mengherankan justru negara kecil, investasinya paling besar, Singapura dan Hong Kong, ternyata menduduki ranking teratas atau salah satu teratas investasi di Indonesia. Investasi Singapura atau investasi orang Indonesia yang punya kekayaan di Singapura? Sebetulnya sebagai BKPM juga tentunya. Bisa dua-duanya, tapi juga bisa kemungkinan ketiga adalah investasi dari negara ketiga, apakah di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan negara lain yang memiliki cabang ataupun kantor pusat regional di Singapura atau Hong Kong, yang memang adalah kita tahu sebagai financial dan trading hubs. Jadi mereka mencatatkan di sana dan keluar dananya dari sana, sehingga kemudian tercatatnya sebagai Singapore base. Ya. Pak Wakil Menteri, kita melihat bahwa banyak sekali orang di Indonesia atau pengamat atau politisi atau mereka yang tidak sekubu dengan pemerintahan sering sekali memberikan komentar-komentar yang negatif mengenai perdagangan, mengenai ekonomi Indonesia dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama kita melihat bahwa Perdana Menteri Jepang justru bukan datang ke Amerika, tapi datang ke Indonesia. Apakah mereka sedemikian bodohnya, Jepangnya, datang ke Indonesia? Karena memang menurut banyak pengamat dan koran kita lihat bahwa Indonesia selalu mengalami masalah yang besar. Sementara Jepang, negara tujuan investasi Jepang kedua terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, kemudian langsung Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Apa pendapat Pak Menteri mengenai masalah ini? Saya berpandangan bahwa memang negara-negara mitra investasi kita memiliki kepentingan jangka panjang yang strategik, tapi juga secara berkala ingin mengupdate ya hubungannya dengan Indonesia, karena Indonesia yang begitu dinamis, baik dari segi kalau investasi ya, potensi investasinya apa yang ada sekarang 5 tahun yang lalu belum ada, dan apa yang ada 5 tahun yang akan datang sekarang mungkin belum ada. Jadi untuk mereka tanda petik ya ketinggalan atau tidak up to date mengenai potensi investasi, kemajuan, dinamika Indonesia dan pertumbuhan ekonominya adalah suatu risiko yang terlalu besar. Jadi bagi mereka realistis saja, Indonesia terlalu penting untuk dilewatkan atau tidak diupdate atau tidak menjadi prioritas. Ya. Saya rasa saya tentu sebagai pejabat Indonesia ya pertama merasa senang hal itu menjadi prioritas, kedua ya memang pantas juga sih memang. Dan negara-negara tersebut tentunya seperti Jepang sangat mengevaluasi keadaan ekonomi Indonesia. Dan dari semua sisi, bukan hanya pemerintahnya, bisnisnya, rating agency-nya, lalu investor portfolionya. Mereka kan kita tahu ya Jepang kalau menganalisis suatu masalah itu, wah itu dari 360 derajat ya, tidak mungkin dari satu sisi saja. Jadi kalau bicara analisis risiko, saya rasa salah satu yang paling lengkap adalah di sana. Jepang terutama. Ya. Jadi apakah boleh kita katakan bahwa sering kita membaca isu-isu negatif ekonomi politik di Indonesia, dan Jepang adalah satu negara atau manusianya adalah orang yang sangat konservatif dalam melakukan penilaian terhadap investasinya di sebuah negara dan tetap menganggap Indonesia masih penting dan justru masih layak untuk dilakukan investasi dan berhubungan perdagangan. Ya, lagi-lagi mereka punya kepentingan strategis yang jelas, dan di luar tadi kepentingan ekonomi, mereka juga punya kepentingan untuk berhubungan baik dengan Indonesia sebagai negara yang terbesar di ASEAN, dan kemudian juga menjaga stabilitas dan juga keamanan di kawasan ini ya.
Nah, sedangkan kalau tadi kaitannya dengan pengamat ataupun juga evaluasi yang berbeda dari dalam negeri, saya rasa mungkin Kepentingannya berbeda. kepentingan dan mungkin juga Kepentingan evaluasi berbeda-beda. ya, dan juga mungkin alat analisisnya juga berbeda. Ya. Kemudian saya ingin tanyakan Pak Wamen, Jepang sekarang berada pada posisi kedua sebagai negara asal investasi, karena sebelumnya adalah nomor 1 dan sekarang Cina atau Tiongkok telah mengambil posisi nomor 1. Apakah itu merupakan satu a natural cause atau karena satu perkembangan yang memang terjadi oleh karena pergeseran kegiatan ekonomi atau pergeseran kekuatan sebuah negara ekonominya, atau apakah itu merupakan hasil daripada diplomasi negara Tiongkok lebih daripada Jepang? Saya melihat lebih yang beberapa alasan di awal tadi ya. Jadi memang dinamika pertumbuhan pembangunan di RRT dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih cepat daripada negara manapun di dunia. Dan dari segi kapasitas untuk investasinya di dalam negeri maupun di global saat ini adalah yang terbesar. Sehingga perkembangan tadi memang refleksi dari apa yang terjadi dalam perekonomian RRT. Evolusi yang alamiah. Alamiah. Dan terkait dengan Indonesia, ada beberapa sektor, mulai dari yang berkaitan dengan pertambangan, lalu sumber daya mineral, dan juga kemudian terkait dengan infrastruktur, dan juga beberapa manufaktur yang saya rasa dengan pengalaman RRT yang begitu cepat tadi saya sampaikan di depan, bisa melihatnya sebagai potensi yang juga sama besarnya di Indonesia maupun untuk re-ekspor dari Indonesia di kawasannya. Jadi saya Di rasa satu wajar. pihak perdagangan atau keadaan finansial tentunya merupakan satu kepentingan, tapi kita melihat juga bahwa sekarang terjadi kepentingan-kepentingan lain. Kita melihat Laut Tiongkok Selatan, kita melihat kepentingan Amerika, kita melihat kepentingan Jepang, kita melihat juga kepentingan Tiongkok sangat mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah sini. Apa yang Bapak Wamen lihat akan terjadi 5-10 tahun ke depan? Memang trennya dapat diperkirakan ya, perkembangan persaingan geopolitik ini mungkin akan meninggi dalam beberapa tahun ke depan ini ya. Karena pergeseran dari posisi kekuatan tadi menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang lain. Bagaimana Pak Wamen melihatnya 5-10 tahun ke depan? Kekuatan, Hampir pergeseran, pertarungan di Laut Tiongkok Selatan ini? Pertama dari segi kondisi ekonomi dan kapasitas suatu negara sendiri ya, hampir tidak terelakkan bahwa RRT akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Saya rasa itu hampir tidak terelakkan walaupun tidak bisa 100% pasti ya. Tentu hal tadi mengundang reaksi yang belum tentu semuanya positif dari negara lain. Dan saya lihat apa yang terjadi sekarang ini adalah pengejawantahan dari hal tadi itu, dua kondisi yang aksi dan reaksi. Nah, tanpa memperpanjang bagian situ, tapi saya justru ingin menyampaikan bagaimana perspektif Indonesia dalam hal itu. Perspektif Indonesia dalam hal itu adalah dalam kawasan kita, ASEAN, dan juga di dalamnya termasuk negara-negara yang merupakan claimant states dari wilayah di Laut China atau Tiongkok Selatan, merupakan upaya bagi kita untuk tidak menjadikan isu yang tadi, overclaimant tadi itu menjadi potensi konflik yang real. Ini yang kemudian oleh ASEAN dan oleh ASEAN
dengan RRT dilakukan langkah-langkah untuk membahas dan kemudian diharapkan disetujui yang namanya Code of Conduct. Membawa saya kepada pertanyaan, ASEAN masih aktif? Oh, sangat Kita aktif. melihat bahwa ASEAN sekarang kelihatannya di dalam pemberitaan-pemberitaan 10 negara ini sudah jalan sendiri-sendiri. Oh, atau apa? Saya penglihatan atau pemantauan saya itu salah? Memang banyak yang berpandangan karena tidak ada lagi relatif pertikaian di antara negara-negara ASEAN, seakan-akan visi dan tujuan ASEAN itu sudah selesai. Ya. Tapi sebenarnya tidak begitu, karena ASEAN sekarang saya rasa malah istilahnya the victim of its own success. Ekspektasi kepada ASEAN menjadi lebih besar daripada ASEAN itu sendiri. Yang terakhir adalah apa yang kita kenal dengan terminologi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Jadi nilai-nilai yang selama ini kita terapkan di ASEAN untuk inklusif, mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan, kesejahteraan, lalu menjaga stabilitas keamanan dan tidak memberikan peluang untuk negara-negara yang ingin melihat persaingan yang tidak sehat untuk terus berkembang. Jadi nilai-nilai yang tadinya hanya merupakan nilai negara-negara ASEAN, kemudian diperluas menjadi negara-negara, menjadi dialog partner ASEAN yang ada jumlahnya juga makin besar. Sekarang kita mau lakukan dan terapkan itu di seluruh kawasan Indo-Pasifik yang mencakup 50-an negara sebenarnya. Jadi the ASEAN values itu sekarang sudah memiliki cakupan. Mungkin pemberitaan mengenai lebih luas. ASEAN tidak terlalu dikedepankan pada saat ini. Saya melihat banyak yang dikedepankan adalah diplomasi Pakistan, diplomasi Afghanistan, diplomasi Timur Tengah. ASEAN sepertinya terlupakan atau itu merupakan satu kesan yang salah. Ada kemungkinan bahwa hal tadi dilihat dari perspektif news value-nya ya. Karena kalau berita tentang ASEAN, apalagi good news is no news probably. Tidak seksi ya. Tidak jadi kalau semuanya lancar-lancar saja, lalu jalannya mulus gitu, ya mungkin news value-nya kurang. Berbeda kalau bicara tentang beberapa negara yang Pak Peter sebut. Tapi bahwa, begini saja buktinya deh. Jumlah negara maju dan berkembang yang mendaftarkan diri untuk menjadi mitra dialog ASEAN, itu ngantrinya panjang benar. Kalau ASEAN tidak relevan dan tidak penting, atau tidak semakin penting, kok repot amat begitu ya. Tidak ada jalan Joko Widodo di Kamboja. Yang ada jalan Joko Widodo di United Arab Emirates. Adanya di Dubai ya. Ya, kalau tidak salah. Baru diresmikan. Hubungan kita dengan Timur Tengah kelihatan lebih berkembang daripada negara ASEAN. Belum dulu kita ada di Jakarta namanya Jalan Patricia Lumumba. Ya, betul. Dan itu sudah diganti, tidak lagi dipakai jadi Jalan Gunung Sahari. Ya. Nah, hal-hal seperti itu tentunya memberikan satu kesan kepada masyarakat, kepada Indonesia yang membaca bahwa memang ini adalah satu perjalanan atau perubahan fokus Indonesia kepada negara-negara tersebut. Pada saat yang sama, kita melihat bahwa Jepang mengatakan bahwa mereka akan memindahkan industri-industri mereka di Tiongkok, dipindahkan ke Indonesia. Satu berita yang baik? Berita yang sangat baik, karena memang ada isu terkait dengan pengalaman selama pandemi ini. Ada kesulitan dari apa yang disebut dengan rantai pasok dunia yang terlalu berlebihan tergantung kepada satu atau dua negara tertentu menjadi sensitif untuk keberlanjutannya dan risikonya. Tapi yang kedua juga memang kita lihat tren sebelumnya, kondisi di RRT sudah tidak sekompetitif dulu, di mana tingkat upah, lalu pengadaan lahan dan kondisi berbisnis sudah jauh lebih di sulit. RRT. Di RRT.
pertanyaan saya terakhir sebelum kita jeda, Bapak Wakil Menteri, kita melihat dulu bahwa adalah diplomasi Indonesia adalah bebas aktif, politik Indonesia adalah bebas aktif. Masih bebas aktif atau sudah mulai menjurus kepada negara yang ekonominya lebih kuat? Kita melihat Jepang sudah datang, Perdana Menteri Jepang sudah datang. Kita lihat bahwa pada hari Sabtu atau Minggu ini Menteri Luar Negeri Pompeo akan datang ke Indonesia. Apa tanda-tanda apa yang harus kita baca di sini? Tanda-tanda bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih tetap relevan dan makin relevan, dibuktikan dengan mereka itu yang datang dan memerlukan Indonesia, karena justru Indonesia menjalankan politik luar negeri yang seperti itu. Dan saya tidak mau mengatakan terlalu berlebihan, mungkin menjadi unik dan sangat diperlukan justru dalam konteks geopolitik yang makin tajam. Kita jeda sebentar, Pak Mamen. Pemirsa, kita masih tetap mempunyai sekitar 20 menit lebih untuk berbicara dengan Wakil Menteri Luar Negeri kita, Bapak Mahendra Siregar. Kita akan berbicara mengenai dua hal, hubungan Indonesia yang dikatakan sedang mencoba atau didengung-dengungkan, atau ada rumor yang mengatakan bahwa Indonesia mungkin akan mengadakan hubungan dengan Israel. Kemudian kita juga akan bertanya kepada Bapak Menteri, bagaimana hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan Partai Republik, dengan Partai Demokrat. Kita kembali, tetaplah bersama kita di program Impact.